sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anhu. Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Ibu unsur pemerintah setempat yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul hajah Bapak Haji Sunarji bersama Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya terbukti pada siang menjelang sore hari ini. Di suasana yang agak redup ini kita sama-sama bisa hadir di tempat ini guna untuk menghadiri undangan daripada keluarga yang pada siang hari ini melaksanakan tasakuran, merasa bersyukur kepada Allah karena sejak keberangkatan melaksanakan ibadah haji hingga kembali ke tanah air dan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, maka mengundang Bapak Ibu sekalian, semoga perjalanan kita, langkah kita, keikhlasan kita untuk hadir di tempat ini senantiasa akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini, dan insya Allah kita semua akan menantikan syafaat dan payungnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang punya kemampuan untuk mengunjungi Baitullah, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umrah, siapa yang punya kemampuan untuk mengunjungi Baitullah dan ketika orang itu meninggal dunia belum mengunjungi Baitullah, maka digolongkan orang-orang yang mati fasik. Ini tergantung kita semuanya. Apakah kita termasuk orang yang mampu ataupun tidak? Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Tempatnya pun juga istimewa, ujiannya pun juga istimewa, uangnya pun juga istimewa. Kalau kita sholat, bisa kita di Masjid Al-Muhajirin, bisa di Biro Maru, bisa di Kota Palu, bisa di Loro, dimanapun kita sholat bisa. Kita ibadah zakat, mengeluarkan zakat fitrah dimanapun, dimana ada amil bisa. Kita melaksanakan ibadah puasa dimanapun bisa. Tetapi untuk melaksanakan ibadah haji harus di tempat istimewa yang sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Tidak bisa di tempat lain. Dan ibadah haji ini adalah merupakan ibadah fisik, bukan ibadah seperti sholat. Kalau sholat ketika kita habis takbiratul ikram, kita baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, baru surat ayat dari Al-Quran, baru ketika kita rukuk bacaan rukuk.
Ketika i'tidal, bacaan i'tidal. Ketika sujud, bacaan sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ada doanya. Ketika tahiyat, ada doanya. Tidak bisa kita ketika tahiyat kita baca Al-Fatihah. Tidak bisa ketika kita sujud baca Al-Fatihah. Tetapi ibadah haji ini adalah ibadah fisik yang tidak ada ketentuan bacaan. Monggo Pak. Ibadah haji ini ibadah yang enak dan istimewa. Pahalanya pun juga istimewa. Maka dari itu kepada Bapak Ibu yang punya kemampuan, bersegeralah untuk mendaftarkan umrah ataupun haji. Kalau kita mengatakan tidak mampu, kenapa di depan kita ada Avanza? Kalau katakan kita tidak mampu, kenapa di garasi kita ada mobil ras? Untuk mengunjungi Baitullah, umrah yang akan berangkat di bulan Juli ini 32.500.000, sedangkan kalau kita punya mobil berapa ratus juta. Dan orang-orang yang beribadah haji itu akan mendapatkan dua jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan pertama, akan diterima segala doanya dan akan diampun segala dosanya. Kalau uang ratusan juta kita gunakan untuk beli mobil, bukan berarti tidak boleh. Terkadang kita punya mobil bukan mengurangi dosa, menambah dosa, bisa auto-hugel dan sebagainya. Dua jaminan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, diampunnya dan kemudian diterima segala permohonannya. Dan ibadah haji itu ibadah fisik, tidak ada ketentuan bacaan. Ketika tawaf mau baca, tidak ada ketentuan bacaan. Mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh terus. Dari rukun Iraki menuju rukun Zamani, kemudian menuju ke Hajar Aswad, kemudian ke Hijr Ismail, putar 7 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus tidak masalah. Terkadang ada orang ibadah haji doa mengikuti pembimbing. Bukannya tidak boleh, kita takutkan kalau pembimbingnya masih muda, apalagi yang masih jomblo sudah agak-agak lambat sedikit, dia berdoa minta jodoh, kita yang ikuti cuma amin 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 saja. Ketika pulang dari ibadah haji, doanya dikabulkan oleh Allah, jadi kiamat itu keluarga. Doa sesuai dengan keinginan kita. Orang yang melaksanakan ibadah haji, doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan situ adalah merupakan ibadah fisik. Setelah tawaf akan minum air Zam-Zam, kemudian akan sa'i. Setelah sa'i akan tahallul. Dan inti ibadah haji adalah ketika tanggal 8 Dzulhijjah pergi ke Arafah untuk wukuf di padang Arafah. Di situ dikatakan ibadah yang perlu kesabaran. Memang ibadah haji itu mendidik kita untuk berlaku sabar, karena ibadah haji itu antrian. Sudah mau berangkat ke puskesmas untuk mengurus surat kesehatan, antri lagi. Pemeriksaan antri. Suntik meningitis antri. Mau ke bandara antri. Di Balikpapan antri. Perlu kesabaran yang luar biasa.
ketika wukuf di padang Arafah bertantangan dengan panas teriknya matahari. Bukan seperti kita tidur di hotel, kita tidur di bawah tenda. Setelah wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Musdalifah. Ketika mabit, antri lagi mengambil batu untuk melontar jumrah. Baru pergi ke Mina, di tenda lagi, antri lagi. Mau ke WC pun juga antri. Setelah itu tanggal 11 melontar jumrah, antri lagi. Jadi ibadah haji itu ada mendidik kita untuk berlaku sabar. Maka kami pesan kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa belum punya niatan hati untuk beribadah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, upayakan untuk senantiasa segera untuk meniatkan dirinya. Allah akan mampukan orang-orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Kalau kita punya niat, insyaallah Allah akan mampukan. Orang-orang yang ibadah di sana itu mendapatkan jaminan dua, diampun dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Apalagi di sana tempat ibadah yang sangat istimewa, melaksanakan ibadah satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan kita melaksanakan ibadah sebanyak 100.000 kali. Kita sholat berjamaah di sana, sholat isya satu kali sama dengan kita melaksanakan sholat isya di Masjid Al-Muhajirin sebanyak 100.000 kali. Masya Allah, bukan berarti habis pulang ngaji tidak sholat lagi. Setelah prosesi kita melontar jumrah, tahallul selesai, maka sebelum kita menuju ke Madinah ada prosesi yaitu merupakan rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Setelah tawaf ibadah kita akan tawaf wada, terakhir akan tinggalkan Mekah untuk menuju ke Madinah. Ini bagi jamaah haji yang khususnya di Kota Palu ini. Kalau di Jawa biasanya duluan dulu. Dia kalau keluar jamaah yang dari Jawa itu biasanya melaksanakan arba'in dulu baru ke Mekah. Tapi kalau untuk di Kota Palu ini rata-rata ke Mekah dulu, baru nanti setelah selesai ibadah haji dia akan menuju ke Madinah melaksanakan arba'in. Kemudian apa oleh-oleh yang paling utama setelah kita melaksanakan ibadah haji? Oleh-oleh yang paling utama setelah kita melaksanakan ibadah haji, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah berangkat haji dan sekarang kembali sudah ada di tempat ini, oleh-oleh yang paling utama bagi jamaah haji adalah doa. Saya yakin doa ini setiap saat Bapak Ibu bacakan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dapat juga kita bagian doa. Karena setelah orang itu melaksanakan ibadah haji, setelah kembali ke tanah air, menurut riwayat 40 hari doanya masih mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada saudara, ada teman, tetangga datang, kasih doa. Sekarang kira-kira Bapak Ibu kalau tetangga kita pulang dari haji, pilih dikasih oleh-oleh doa atau dikasih oleh-oleh sesuatu? Dua-duanya. Luar biasa. Tetapi doa yang sangat mustajabah ini adalah
doa yang dibaca oleh alumni ibadah haji, orang-orang yang tamu-tamu Allah yang baru datang dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Oleh-oleh yang paling utama ada doa. Kemudian untuk menjaga kemakburan haji, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kemakburan haji? Sesuai dengan doa yang selalu kita ucapkan, Allahumma ja'al hajakum mabrura wa tijaratan lan tabura wa sa'yam maskura. Untuk menjaga kemakburan haji, yang pertama jaga pakaian kita. Jaga pakaian kita. Karena pakaian ini sangat-sangat mempengaruhi kita. Tapi biasanya kalau ibu-ibu ini kalau habis melaksanakan ibadah haji selesai, kalau mau pulang ke tanah air, make upnya luar biasa. Terkadang pakaiannya itu sangat luar biasa. Pernah sama-sama jamaah kami ketika pulang dari haji itu pakai baju yang sangat menyolok. Kemudian di bawahnya itu ada macam gantung-gantung kelereng itu, bermas-mas, menyala-nyala. Akhirnya ketika turun di eskalator di Balikpapan di bandara, yang seperti kelereng itu masuk di cerah-cerah eskalator itu, maka badannya tertarik, jatuhlah di situ. Maka untuk menjaga kemakburan haji, yang pertama jaga pakaian kita. Jangan habis kita pulang haji kesana kemari cuma pakai baju keke. Jangan, pakai baju yang betul-betul itu menunjukkan bahwa kita itu adalah muslimah. Yang kedua, kalau perlu setiap saat kita menjaga wudhu kita. Kalau setiap saat kita jaga wudhu kita, maka insya Allah kalau kita selalu menjaga wudhu, aktivitas yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu, kalau memang kita hidupkan sunnah, semua akan nilai ibadah. Mau ke WC berdoa jadi ibadah, ke WC bu ibadah, keluar WC berdoa jadi ibadah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, jadi ibadah. Habis makan berdoa jadi ibadah. Mau minum berdoa jadi ibadah, habis minum berdoa jadi ibadah. Mau tidur pun kalau berdoa sepanjang tidur jadi ibadah. Taruh sendal di masjid saja kalau jadi ibadah, sunnah Rasul. Kalau taruh sendal di masjid itu biasanya kalau masuk masjid sendalnya menghadap ke masjid, tapi sunnahnya dibalikkan. Ketika kita keluar masjid baru kita langsung masuk kaki kita di sendal. Itu sunnahnya. Ketika bawa sendal pun sunnah Rasul harus ketika kita melihat sendal kita yang di tanah itu yang gimana, satukan. Sunnah. Memotong kuku pun ada sunnahnya. Yang pertama menurut Imam Ghazali, memotong kuku itu pertama tangan kanan dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari, baru pindah di tangan kiri, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sahabat ibadah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu kalau mengikuti sunnah Rasul akan bernilai ibadah. Ibadah jangan dianggap hanya sholat, puasa, zakat. Itu ibadah-ibadah yang tampak. Tetapi hidupkan sunnah, insya Allah semua aktivitas jadi ibadah. Maka bagi Bapak Ibu yang habis pulang dari haji, untuk menjaga kemakburan haji, jaga wudhu kita supaya kita menghidupkan sunnah. Yang ketiga, untuk menjaga kemakburan haji, yang ketiga jaga akhlak kita. Kita menunjukkan akhlakul karimah. Jadi ketika kita pergi haji, pulang haji bukan mencari gelar.
Nabi Muhammad itu hajinya paling mabrur, tidak ada haji Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hajinya paling mabrur. Dan biasanya gelar-gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Kita ke sana bukan mencari gelar, tetapi setelah kita pulang ke tanah air, kita menunjukkan akhlakul karimah. Yang sebelum kita berangkat haji masih banyak hal-hal yang menyakitkan teman kita, menyakitkan tetangga kita. Hilangkan, setelah pulang kita harus menjaga akhlakul karimah. Yang berikutnya untuk menjaga kemabruran haji, jaga ibadah, terutama ibadah sholat kita, Bu. Terkadang kita habis selesai ibadah haji sudah make upan, kemudian takut kalau make upnya kena air wudhu hilang, malah tinggalkan sholat. Jangan. Sholat ini ibadah yang paling penting. Sholat ini ibadah yang paling pokok. Ibarat kita adalah kepala kita. Kalau kita tidak punya kepala, kita akan tidak bisa hidup. KTP pakai foto kepala, SIM pakai foto kepala, ijazah pakai foto kepala. Kepala itu yang paling utama. Sholat merupakan yang paling pokok, menentukan segala amal kita. Ibarat sebuah angka, kalau sholat itu ada angka yang bernilai, angka yang tidak bernilai adalah 0. Ketika 0 itu kita jejer sampai di kota Palu, kalau di depannya tidak dikasih angka yang bernilai, angka 1 ataupun angka 2 tidak akan bernilai. 03 tidak dikasih angka 1 tidak jadi 1000. 06 tidak dikasih angka 1 tidak jadi 1 juta, hanya 0 nilainya. Maka dari itu jaga ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Kalau perlu setiap hari Bapak Ibu kalkulasi sendiri, hitung sendiri, sholat itu paling tidak 1 hari 1 malam harus melaksanakan sholat itu 40 rakaat. 40 rakaat. Jangan andalkan sholat wajib yang 17 rakaat. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17. Ditambah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang disebut sholat sunnah rawatib, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah, sebanyak 12 rakaat. 17 tambah 12 menjadi 29. Ya kalau Ramadan bisa kita tambah dengan sholat tarawih. Biasanya ada sholat tarawih yang 20, kita pilih sholat tarawih yang 8, tidak apa-apa. Tambah 3 rakaat sudah 11 rakaat. 29 tambah 11 sudah 40 rakaat. Cukup kalau kita di bulan Ramadan. Tetapi kalau di lain bulan Ramadan seperti ini, upayakan sholat kita 1 hari 1 malam 40 rakaat. 17 tambah 12 untuk mencukupkan 40 rakaat. Mungkin tambahlah sedikit sholat tahajud, tambahlah sholat sunnah duha, tambahlah sholat sunnah tahiyatul masjid dan sebagainya. Untuk mencukupkan 40 rakaat kita sholat 1 hari 1 malam. Hitung sendiri nanti kalau mau tidur hitung, oh tadi aku pergi ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sudah 4, tambah sholat subuh 2 rakaat sudah 6, mau zuhur sholat sunnah, habis zuhur sholat sunnah. Dihitung sendiri. Jangan sampai kita 1 hari 1 malam tidak melaksanakan sholat 40 rakaat. Untuk menjaga kemabruran haji, yaitu jaga ibadah kita, terutama ibadah sholat. Insya Allah kalau itu semua kita tanamkan dalam kehidupan, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa habis melaksanakan ibadah haji, insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang mabrur tiada balasan untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan haji mabrur adalah haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terutama orang-orang yang beribadah haji ke sana hanya untuk mencari gelar. Jadi kita ibadah ke sana bukan untuk mencari gelar, tetapi kita ibadah ke sana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Haji Sunarji dan Ibu senantiasa yang sudah pulang ke tanah air ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah dimurahkan rizkinya oleh Allah, insya Allah dimudahkan segala urusannya, dan kelak nanti akan bisa kembali lagi ke sana untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, tidak usah perlu khawatir. Yang belum pernah ke sana, insya Allah kita doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan pintu rezekinya. Tapi dengan syarat banyak-banyak sholat duha. Tadi sholat duha itu ada doanya, Allahumma ingkana rizki bisama'i fa'angsilhu, ya Allah, andaikan rizkiku masih di langit, munculkan. Wa ingkana fil ardi fa'ahrijhu, seandainya masih dalam bumi, munculkan ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan yang belum pernah ke sana dimudahkan rizkinya oleh Allah. Insya Allah segera diberi kesempatan untuk pergi ke sana ke tanah suci itu. Allah akan mampukan mereka. Kemudian insya Allah mudah-mudahan keluarga Bapak Haji Sunarji yang senantiasa saat ini sedang melaksanakan tasakuran, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazida. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innan nas'alukal huda ya Allah, wa tuqa wa afafa wal ghina wa rahmah. Allahumma innan nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Allahumma innan nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wasifah min kudain. Allahumma ja'al hajakum hajam mabrura wa tijaratan lan tabura wa sa'yam maskura. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu karena terbatasnya waktu. Insya Allah di lain kesempatan, kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Catat saja nomor saya 081 341 368 431. Insya Allah siap akan memenuhi undangan Bapak Ibu kalau memang ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.